Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maghfiratul Hasanah akan melakukan video pembelajaran untuk UKIM dengan nomor peserta 20100138509. Saya peserta PPG Angkatan 4 Daljab 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dir, sebelum kita mulai pelajarannya, silakan dipimpin berdoa dulu ya. Baik, terima kasih. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya, gimana kabarnya kalian? Sehat? Ada yang sakit, gak enak badan? Sehat semua? Bahagia apa lagi sedih? Bahagia apa pura-pura bahagia? Sudah sarapan? Iya, sudah sarapan. Karena pura-pura bahagia juga butuh energi ya. Oke, sebelum kita mulai, biar kita lebih fresh lagi, biar kita nggak capek-capek, kita ice breaking dulu ya, biar lebih fresh. Silakan ambil posisinya masing-masing, ambil space yang cukup. Ready? Go! Sudah siap pelajaran? Sudah mulai fokus? Masih ingat sama materi yang kemarin? Kemarin kita? Oke, kemarin kita bahas apa? Bagus. Ada berapa komponen dalam ekosistem? Dua. Yang pertama? Biotik dan abiotik. Biotik contohnya? Tadi. Biotik. Biotik itu hidup apa tak hidup? Hidup. Yang hidup apa berarti? Tadi. Belalang, tikus, ular, dan lain sebagainya. Abiotik? Air, suhu, cahaya matahari, kelembapan iklim, dan lain sebagainya. Oke? Oke, udah cukup ya tentang kemarin? Kemudian sekarang coba diamati gambar itu. Hanya dalam waktu 3 tahun antara 2011 dan 2014, debit air di Danau Oroville, California menyusut drastis. Pernah kebayang nggak itu satu tempat yang sama loh? Kelihatan bedanya? Yang satunya full air, yang satunya menyusut. Padahal cuma berapa tahun? 3 tahun. Ternyata kejadian kayak gini. Pernah nggak kita menjumpai hal-hal kayak gitu? Di sekitar kita ya, banyak sungai yang menyusut. Kepulauan San Blas di Panama
yang terlihat sekarang hanyalah air saja. Dulunya merupakan sebuah kepulauan, tapi karena permukaan air laut tadi naik, lah kita tahu kan esnya mencair, akibatnya permukaan air laut naik sehingga beberapa pulau-pulau kecil itu tenggelam. Sementara kita tahu di Indonesia berapa banyak pulau kecilnya? Ribuan. Kalau terjadi kayak gini terus, yang ada nanti Indonesia tinggal pulau besar, pulau kecilnya malah tenggelam. Nah, ketika tidak kita atasi perubahan yang seperti ini. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perubahan lingkungan, khususnya data-data perubahannya, penyebabnya, dampaknya bagi kehidupan, dan pemecahan masalahnya. Jadi nggak cuma masalahnya aja yang kita identifikasi, tapi juga bagaimana sih solusi mengatasi itu sehingga nggak terjadi masalah yang berkepanjangan. Kenapa kita perlu belajar tentang ini? Karena alam itu utama untuk kita, tempat tinggal. Kita lihat ini dulu ya, biar kalian lebih yakin kalau sebenarnya alam kita juga berubah. Oke, silakan disimak dulu videonya. Indonesia banget ya. Tahu itu apa? Pertanian. Pertanian kalau di luar negeri. Nah, kalau yang itu pertambangan. Itu juga sama, pertambangan. Apa yang tersisa? Sampah.
Oke. Sampai di sini. Kita sekarang sudah memasuki enggak yang seperti itu, teknologi, kemajuan teknologi, banyaknya kepadatan penduduk, sampai situ ya. Sudah pernah lihat hutan yang kayak di situ tadi? Di sini sebenarnya dulu banyaknya hutan. Kalau kalian pernah lihat di Instagram, Jakarta dulu, Jakarta sekarang, bisa bandingkan. Borneo dulu, Borneo sekarang, Kalimantan dulu, Kalimantan sekarang seperti apa. Nah, perubahan ini nggak lepas dari aktivitas manusia. Bagus. Ternyata di balik kemajuan teknologi, banyaknya kemajuan penduduk itu ternyata ada efek sampingnya terhadap lingkungan jika kita nggak bijak. Kayak tadi, ketika orang berkerumun, orang pergi, yang ditinggalkan adalah kenangan. Sampah. Ya. Sampah. Masalah sampah aja satu kata, kalau nggak bijak, lihat. Jadi pulau sampah. Oke, jadi kenapa pentingnya mempelajari perubahan lingkungan? Yang pertama adalah menyadari masalah lingkungan sedini mungkin untuk segera menyelesaikan permasalahan sehingga bisa menyelamatkan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui studi literasi, kalian mampu menganalisis data lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi dan studi literasi, kalian mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar secara kritis. What's happening? Kira-kira kalau lihat berita kayak gini, kepikiran apa sih pertanyaan yang ada di benak kita? Silakan Diva. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi meskipun hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Itu apa sih? Asap pembakaran jerami mengganggu pengemudi. Pernah nggak mengalami hal seperti ini? Pernah. Ketika anak-anak berkendara, ternyata jalanannya berasap. Ternyata ada orang yang membakar jerami. Nah, bagaimana bisa orang itu membakar jerami? Kira-kira jerami itu bisa nggak sih dihilangkan selain dibakar? Diapakan? Bagus. Fermentasi ya, bisa. Ada lagi dijadikan bioplastik. Jadi sekarang sudah musim ya, plastik biodegradable dari tanaman. Jadi dia nanti nggak terlalu lama diuraikan oleh tanah. Sudah bisa kayak gitu. Tapi ternyata di Indonesia masih banyak kayak gini. Nah, kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Padahal sudah ada teknologi-teknologinya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di kelompok kita masing-masing. Nah, sekarang untuk kelompok 1, Tifa Aisyah Tita Firda, di mana duduknya? Oke, bagus. Kelompok 2, Syaran Anissa Anita Yasi. Oke, bagus. Kelompok 3, April Azam Mutia Diva. Oke, belakang terakhir. Kelompok 4, Aini Lailatul Nur Maulidian dan Firdan. Yang perlu dikerjakan adalah kalian masing-masing kelompok membuka LKPD yang sudah ada di link pada Google Classroom kita. Kemudian ada juga di situ materi ajar dan beberapa artikelnya bisa dibaca. Oke, bagus, udah ketemu? Ada kesulitan? Udah bisa semuanya. Ini bisa dicari di situ ya. Ada linknya. Beberapa artikel juga yang kalian kalau butuh di LKPD. Bisa dilanjutkan? Kelompok 3, topiknya apa? Polusi udara. Polusi udaranya disebabkan oleh apa? Sudah ketemu? Oleh kendaraan. Terus ada lagi nggak? Kalau di sini yang terjadi di sekitar kita? Industri. Karena kita masuk di area industri ya. Pernah lihat ya pabrik-pabrik yang keluar asapnya? Iya. Seringnya kayak gitu. Ada kesulitan lagi? Boleh. Bebas aja. Yang penting gambarnya relevan ya. Boleh bebas aja. Kenapa kok enggak? Karena dia udah masuk di lapisan yang dalam ya, nggak ada lapisan humusnya. Otomatis ketika mau ditanamin lagi, dia harus ada bioremediasi gitu. Harus ada perbaikan tanah dulu sehingga bisa ditanami lagi gitu. Itu yang menjadi masalah. Oke, bagus. Oke, gambarnya udah sesuai. Udah bagus. Kelihatan nggak sih tulisannya nanti? Kelihatan. Oke. Oke, bagus. Udah bagus, udah sesuai. Yang ini topiknya apa?
Pencemaran air sungai. Kenapa kok tercemar dia? Kayak terjadi di mana? Situ ya, deket sini ya ternyata. Ternyata deket aja, gak jauh-jauh. Pencemaran itu di sekitar kita. Pernah waktu itu kamu ngalami nggak? Waktu mereka demo, udah di sini belum kalian? Belum. Mereka demo, tapi tahu ya fenomena demo itu ya, yang jalannya ditutup. Ternyata sungainya baunya. Pernah lewat waktu itu? Nggak pernah lewat. Tahu beritanya aja. Sampai ditutup, jadi sampai busuk. Terus efeknya apa lagi selain baunya menyengat? Mengganggu aktivitas yang biasanya ada di sungai. Oh, jadi nggak bisa. Terus apa lagi? Mencemar ke sumurnya warga. Akhirnya sumurnya warga yang tadinya bersih, dia jadinya kotor dan bau. Gitu. Ternyata dia penyebabnya adalah limbah. Kalau di sini memang banyak banget industri ya. Jadi memang banyak resikonya. Udah ketemu solusinya? Coba lihat yang udah dikerjain tadi. Itu udah buka artikelnya. Oke, bagus. Kalian bisa lihat artikel-artikel tambahan di LKPD situ ya. Tinggal klik linknya aja. Bagus. Nah, kayak gini penampakannya waktu itu demonya. Sampai bakar-bakar ban segala gitu. Di artikelnya. Nah, itu tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak bisa dilanjutkan diskusinya ya. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, hasil dari slide-nya tadi bisa dikirim ya di grup kita biar saya tampilkan untuk kita presentasi. Bisa disiapkan ya untuk yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang polusi udara. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena banyaknya polusi udara yang dikeluarkan oleh sektor transportasi, industri pengolahan industri, energi residensial, dan peningkatan jumlah dan jenis kendaraan yang menyebabkan meningkatkan jumlah emisi yang dikeluarkan berupa karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen, dan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 mempresentasikan polusi suara. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Suara bising terjadi akibat mesin tambang kabel di sekitar sekolah di Dusun Sekosari, Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Tips menghindari polusi suara. 1. Kenakan penyumbat telinga setiap kali ada suara bising yang terlalu tinggi. 2. Pertahankan tingkat suara sekitar 35 dB. 3. Pilih daerah pemukiman yang jauh dari lalu lintas padat. 4. Jika mungkin hindari pekerjaan dengan palaran suara yang lebih tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang pencemaran sungai. Yang satu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena terjadi pencemaran sungai dari industri yang atau dari tanah. Ya. Oke, silakan Pak. Kenapa pabrik itu sangat nakal? Padahal itu udah pernah dilaporin sama warga sekitar. Ada yang mau bantu jawab? Saya Pak Satu. Soalnya kan bangun ipal itu butuh biaya yang banyak. Jadi mungkin dari pabriknya itu belum ada biaya yang banyak, Pak. Sudah? Silakan ditutup. Oke, dari sekian kasus, 4 kasus yang paling deket yang ini. Udah tahu yang ini?
Di sebelah sini ya. Nah, waktu itu ada demo. Itu kalian udah lahir belum? Udah lahir. Udah gede ya. Nah, yang terjadi adalah kenapa warga sampai mendemo? Bau sungainya sampai berbau busuk. Ngaruhnya kemana sih kalau sungainya busuk? Dampaknya kemana? Sumur warga jadi? Jadi kotor, jadi tercemar. Terus ada lagi? Di situ kan juga banyak lahan pertanian sehingga perairannya tercemar. Bisa bayangin dong ikan yang ada di sungai. Nah, terus bisa dibayangin lagi tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, disitulah kenapa kok tetap ada yang membuang limbah di sana. Siapa yang membuang? Pabrik. Kita tahu di sekitar kita banyak pabrik ya. Banyak banget industri. Kita sampai terkenal sebagai kota industri di sini. Dan ternyata mereka masih suka membuang limbah di sungai. Padahal seharusnya gimana? Ada yang namanya IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Kenapa kok banyak pabrik yang nggak pakai IPAL? Karena mahal, bagus. Dan karena apa lagi? Kenapa kok sampai kecolongan gitu? Mereka bisa los aja buangnya di sungai. Bagus. Kurangnya pengawasan. Siapa yang harusnya mengawasi? Selain warga, pasti ada? Ya, ada campur tangan pemerintah gitu ya. Selain warga yang juga mengingatkan. Memang harus, kalau dalam hal kayak gini tuh harus semua komponen bekerja sama. Nah, kalau udah nggak bisa terakhir ya itu tadi, kita gerakkan media massa gitu. Tapi efektif loh ya. Sampai akhirnya kemudian terjadi mediasi ya antara warga dan pabrik, terus ada kebijakan-kebijakan lain sebagai solusinya. Gitu. Oke, itu tadi. Dari semua yang ada di sini, ada pertanyaan? Oke, bagus, Dian. Oke, pertanyaannya bagus. Pernah tahu nggak di sungai ada eceng gondok banyak sampai menutupi permukaan? Itu menurut kalian gimana? Subur? Enggak. Kenapa? Apa yang terjadi ketika eceng gondok itu banyak? Jadi ketika banyak itu disebut dengan fenomena eutrofikasi. Eutrofikasi itu menyebabkan alga blooming. Alga itu tanaman ya, blooming itu ledakan populasi. Nah, jadi ledakan populasi dari eceng gondok itu disebabkan oleh pencemaran airnya. Kenapa airnya tercemar di sungai itu? Yang pertama adalah deterjen. Deterjen itu limbahnya siapa? Domestik, limbah rumah tangga, jelas ya. Nah, deterjen itu yang menyebabkan suburnya dari eceng gondok. Karena dia punya mineral yang bisa menyebabkan eceng gondok itu subur. Nah, berarti ketika dia banyak eceng gondok, maka banyak sekali limbah deterjen di sana. Dari domestik, ya, otomatis dari limbah rumah tangga, cuci mobil, dan lain sebagainya termasuk. Nah, apa efeknya ketika banyak? Kan bagus, banyak bunganya. Estetik, yo. Ngefek nggak? Sama kita kelihatannya estetik aja. Kalau kalian jadi ikan, gimana? Bagus, cahaya. Kenapa ikan butuh cahaya? Buat berjemur? Biar berjemur nggak kena corona. Ingat ya, ikan itu juga butuh oksigen. Jadi ada oksigen terlarut di dalam air. Siapa yang memproduksi oksigen terlarut di dalam air? Tumbuhan air, bagus, alga. Nah, sementara dia memproduksi oksigen itu butuh yang namanya sinar matahari. Namanya proses apa? Fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, ketika cahaya matahari ditutupi sama alga, tumbuhan di dalam bisa fotosintesis nggak? Enggak, otomatis oksigennya berkurang sehingga hewan-hewan atau yang ada di dalam air tersebut kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen apa yang terjadi? Mati. Kalau udah mati bangkainya di dalam akhirnya terjadilah pengendapan sampai terjadilah pendangkalan. Tahu ya, sering ya ada sungai itu dikeruk. Pernah kepikiran nggak dari mana sebenarnya endapan ini? Nah, salah satunya adalah dari biota air yang mati tadi gitu. Jadi sebenarnya terganggu nggak sama kita kalau banyak ikan yang mati pada akhirnya? Terganggu. Lah kalau ikannya bisa dimakan? Lah kalau baunya busuk? Lah
Lah kalau airnya nggak bisa dipakai lagi karena keruh ya toh? Karena banyak biota yang mati akhirnya keruh kan? Nah, maka itu nggak cuma lagi mempengaruhi ikan tapi juga populasi yang lebih luas. Gitu ya Dian ya. Oke, sampai sini kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa aja? Iya, silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah bagaimana perusahaan itu memajukan anak berbagai pencemaran perairan maupun udara seperti pencemaran sungai Bojong akibat limbah pabrik, isinya limbah kotor di lingkungan, asap kendaraan yang sangat pada di Jakarta, penggalian tambang ilegal yang terjadi di Gempol yang sangat meresahkan warga di sekitarnya yang menyebabkan berbagai penyakit pernapasan. Nah, karena sudah paham, gantian saya yang tanya, cek pemahaman. Coba lihat gambar yang ada di situ. Nah, pada gambar itu air sungainya berbusa, berbau, dan menyengat. Ada yang bisa jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Silakan. Karena limbah pabrik, limbahnya dari pabrik dibuang ke sungai. Ada lagi tambahan kira-kira? Limbah domestik atau rumah tangga misalnya apa? Deterjen, air sisa cucian ya gitu yang mengandung deterjen. Oke, ada lagi penyebabnya? Boleh dari limbah pabrik, dari limbah domestik rumah tangga dan lain sebagainya. Itu ya salah satu faktor yang menyebabkan. Nah, ada yang bisa jelaskan dampaknya bagi kehidupan kita? Oke, silakan. Air yang ada di sekitar tercemar yang digunakan warga. Kemudian biota atau ikan yang ada di dalamnya bisa mati. Apalagi? Menimbulkan bau yang menyengat. Polusi udara juga akhirnya ya. Dampaknya luas ternyata. Kemudian ada yang bisa kasih solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau kalian ada di daerah seperti ini. Ya, silakan. Bagus, bukan di sungai ya, tapi diolah dulu. Ada lagi yang mau kasih, misalnya kalian yang jadi wali kota, kalian mau melakukan apa? Kalau tahu daerahmu kayak gini, kamu jadi wali kotanya, kamu mau ngapain? Silakan Diva. Bagus. Jadi sungainya dikasih filter, namanya filtrasi gitu ya. Kita udah selesai semuanya, kalian udah paham tadi. Kemudian sebelum kita masuk ke penghujungnya, kita harus tahu dulu sebagai umat muslim. Kalau kalian lihat di Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya menjaga lingkungan itu perintah apa enggak? Ya, perintah. Perintah yang diperintahkan Allah kepada kita selaku khalifah fil ard, ya. Sebagai pemimpin yang ada di bumi, maka sudah seharusnya kita mencegah bumi itu dari kerusakan. Nah, kenapa kita harus menjaga? Nah, ini adalah salah satu wujud rasa syukur kita karena Allah sudah menciptakan lingkungan yang sangat baik. Jadi untuk next materinya adalah penilaian harian. Karena ini udah materi terakhir, minggu depan kita ketemu, kita lakukan penilaian dari beberapa bab yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan ini. Tindak lanjutnya adalah tantangan buat kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa bikin poster tentang penyelamatan lingkungan. Nah, sebagai upaya tadi, kalian ikut serta dalam menjaga lingkungan. Ini adalah aksi nyata. Nah, kalau udah itu diunggah di Instagram, kemudian bisa tag beberapa media sosial lain yang memang concern di perlindungan lingkungan. Oke, udah itu aja. Sampai sini pertemuan kita kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin berdoa dulu. Jangan lupa hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, jangan kasih kendor buat protokol kesehatannya gitu ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.